Halo, Halo, gimana? dengan Apakah siapa? suaranya terdengar? Ya, Dengan kedengaran suaranya. Usman, saya umur 27. Siapa, sorry? Saya dengan Usman, Usman. Ya, umur gimana Usman? 27. Saya seorang ASN dan juga menjalankan bisnis Vaping Block. Bisnis apa? Selanjutnya, ya, bisnis Vaping Block Manufacturing. Oke, manufacturing. Ya. Selanjutnya, untuk bisnis saya, omset bulanan rata-rata itu di angka 200 sampai 220 juta. Oke, Dengan biaya operasional per bulannya 160 juta. oke. Jadi net profit rata-ratanya 40 di lah ya, angka 40 sampai 60. 40 juta. Untuk Oke, gaji bulanan saya menerima di angka 6,5 oke, juta. Selanjutnya pengeluaran bulanan rata-rata di 15 juta per bulan. oke. Sisanya bisa saya masukkan ke investasi atau untuk reinvestasi kembali ke Ya, bisnis. ya. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saran terbaik dari Bro Tim untuk membuat bisnis saya net profitnya jadi double dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Oke. Bisnisnya manufacturing di bidang apa tadi? Uh, Paving block. Paving block. Oh, oke. Jadi omset bulanannya ini kita anggap di 200 juta ya. Ini revenue ya. Siap. Costnya di 160 juta. Oke. Dari angka sesimpel ini ya, cuman ada 2 faktor yang kita bisa lakukan di bisnis ya kan. Yang pertama ini dinaikin, yang kedua ini diturunin, betul? Siap, betul. Yang ini bisa diturunin nggak? 160 juta ini. Itu pertanyaan Tidak pertama, bisa. karena itu yang paling gampang dilakuin biasanya. Ada caranya nggak untuk bikin cost-nya lebih efisien dari segi operasionalnya? Setelah setahun saya lihat-lihat untuk bisnisnya sudah maksimal di situ, mentok di biaya kosnya. Mentok ya berarti ya? Ya, mentok. Revenue-nya kan tadi bisa dari 200 sampai 220. Apa yang bikin ini nggak bisa 300 juta? Mentoknya di bagian mana? Di pemasaran. Kenapa? Di pemasaran, Oke. marketing. Jualannya kemana biasanya? Flow jualannya kemana? Ke kontraktor perumahan. Oke, ke kontraktor perumahan biasanya. Biasa yang bangun berapa? Siap. Berapa rumah? Profilnya seperti apa? Jadi Ya, customer kamu nih profilnya seperti apa? kalau profilnya saya kan lihat dari datanya Ya, beberapa ada yang pribadi. Untuk pribadi itu pemakaiannya kecil, mungkin di 100 sampai 200 meter. Untuk oke. perumahan itu bisa lebih banyak lagi. Untuk jumlah kuantitinya untuk kontraktor dan perumahan lebih besar. Tapi harganya agak tipis. Keuntungannya agak tipis. Oke. Jadi target pasar kamu kan ada 2 orang berarti kan, satu kontraktor, kedua pribadi. Dan kita udah tahu kita mau mainnya di mana. Jadi alangkah baiknya ini nggak usah dimainin lagi. Jadi fokus di satu ya. Ada berapa sekarang yang kira-kira klien dari kontraktor yang udah beli di kamu itu berapa banyak orangnya? Ada 8, Nah 8 itu biasa kontraktor. repeat lagi order atau enggak? Atau ke tempat lain, mereka belanja di Ya, tempat lain? ya dia repeat order lagi. Nah berarti harga kamu tuh bersaing di pasar, ya kan? Ya untuk saat ini bersaing. Nah cara paling gampang adalah ketika kamu udah punya 8 orang nih, kamu coba tanya mereka semua. Ya, jadi bukan tanya mereka untuk beli, tapi ada nggak kira-kira teman-teman lain yang kira-kira tertarik dengan produk yang kamu tawarin? Itu yang paling cepat kamu bisa lakuin di hari ini juga, gitu. Jadi orang tuh banyak yang ngerasa kalau dia mau pemasaran, dia mau jualan, ketika orang baru deh gitu. Tapi lu tanyanya, lu mau beli nggak barang gua? Orang nggak akan sungkan. Tapi kalau lu tanyanya, kira-kira bro ada kenal nggak orang yang membutuhkan produk yang udah dipakai nih? Dan kan bro tahu. Terus kalau oke nanti kita akan kasih potongan harga juga di sana. Jadi itu hal yang bisa lo lakukan hari ini, yaitu 8 orang tadi yang pernah beli sama lo, coba tanya apakah mereka punya referensi ya. Kata-katanya adalah referensi ini. Ini dapat 8 orangnya dari mana?
Proses Ada yang mendapatkan 8 orang dari mana? datang langsung ke pabrik. Dan Oke. ada yang cerita dari satu ke, kan dari awal saya cuma memiliki 4. Ya, Ini bertambah lagi jadi 8. Jadi mungkin saya mikirnya dengan waktu dia akan bertambah dengan sendirinya. iya betul, Mbak, dengan waktu karena ini kan WOM ya, word of mouth ya, dari mulut ke mulut ya. Ini salah satu strategi, tapi bukan cuman ini ya. Strategi yang kamu bisa lakukan tuh ada banyak gitu. Punya sales team nggak di situ? Sementara masih saya sendiri. Nah, itu dia. Jadi kamu udah punya constraint pertama. Constraint permasalahan kamu itu bisa diselesaikan dengan memiliki sales team, ya. Nah, ini akan nanti masuk ke biaya operasional kamu juga. Tapi ini nggak masalah. Ini akan grow kamu punya bisnis ya. Kamu bisa formatnya ini 2 ya, gaji dan komisi. Lu kan nggak ada masalah di manufacturing kan, siap bikin kalau misalnya ada orderan gitu. Tapi Ya, pertanyaannya betul. gimana caranya lu bisa mendapatkan customer baru gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan kita dari konsultasi ini kita bisa lihat gitu loh. Kita bisa bedah masalahnya ada di mana, bottleneck-nya ada di mana. Tapi kesannya kayaknya bottleneck perusahaan kamu ini cuma satu, pemasaran nih. Problem terbesarnya. Ya kan? Ya, betul. Kamu kalau dapat order 500 juta kamu bisa fulfill nggak orderannya? Bisa. Pasti bisa kan? Oke, berarti bottleneck Pasti kamu paling bisa. penting di pemasaran. Kamu harus bikin minggu ini langsung bikin sales team. Ya, kamu bikin tim sales. Kamu hire 1 orang dulu. Kamu cari yang ada di industri yang sama kayak kamu. Kamu tawarin gaji yang kompetitif, kamu tawarin komisi yang lebih besar. Ada nggak kira-kira kompetitor kamu yang di daerah-daerah kamu itu? Kompetitor banyak, Oke. tapi untuk mutu dan kualitas dan juga harga kami bisa bersaing. Nah, berarti kan kamu yakin bahwa produk kamu superior kan? Nah, kompetitor itu pasti ada yang Ya, omsetnya lebih besar. Ada yang omsetnya at least 1 miliar nggak yang dekat kamu? ada. Nah, Mungkin 5 miliar ada. dia punya 5 miliar nih omset nih. Berarti dia punya sistem yang kamu nggak punya. Yaitu biasanya dia punya tim pemasaran lebih bagus. Karena kamu yakin produk kamu bisa bersaing. Betul? Jadi kamu coba approaching timnya mereka. Gitu. Kamu coba tawarin ya, pekerjaan ke timnya mereka. Kamu coba headhunting namanya. Kamu coba headhunt untuk bikin sebuah sales team. Jadi ini prioritas pertamanya. Karena ketika kamu yakin kamu bisa fulfill order quantity-nya, kamu yakin produknya lebih superior dibanding kompetitor, cuma satu, fungsinya adalah bikin sales team. Nah, itu yang nanti ngomong tuh ke 8 tuh cari referensi lagi atau bahkan mereka cari referensi-referensi sendiri. Dan ketika kamu kasih insentif dan komisi yang bersaing, mereka pasti mau kerja untuk kamu. Oke? Oke, siap, siap. Siap, Jadi terjawab. PR-nya simple Bisa gitu loh. lanjut pertanyaan kedua? Langsung boleh. Siap. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan portofolio saya. Ya, Saat ini saya memiliki di BBCA 340 juta, ya, di Bitcoin 104 juta, ya. di emas 335, Oke, dan cash di angka 50 juta. oke, Dengan nilai profit loss sekarang di angka 18,94%. oke. Pertanyaan kedua, saya kan cita-citanya memiliki aset liquid di angka 20 miliar. Oke. Tanpa memikirkan bisnis ataupun sebagainya, apakah bisa saya mencapai angka tersebut dengan hanya mengandalkan investasi? Oke, jawabannya adalah 2. Jawabannya bisa dan tidak bisa pada berbarengan ya. Ketika kamu bisa mendapat penghasilan, investasi yang kamu lakukan itu 10-15% kira-kira returnnya ya. Ini selalu gue ajarin di setiap kita konsultasi. Yang bisa dinaikin paling cepat itu adalah ini ya. Tadi kan kamu berarti punya total hampir sekitar, kita ngomong dekat, udah mau dekat-dekat 850-900 juta lah ya. Kita anggap di Ya, batas betul. rendah aja, kamu punya 800 juta ya portofolio. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, kamu dari 100 juta ini, lebih efisien mana? 100 juta ini kamu belikan Bitcoin, atau 100 juta ini kamu hiring sales team?
yang bisa bikin 40 juta kamu ini jadi 120 juta? Lebih cepat mana kamu ke 20 miliar? Lebih cepat ke sales team. Betul. Oke, ini cuma satu. Contoh cuma satu. Dua, ini bisa nggak melakukan better product? R&D. Oke. Karena bisnis itu adalah mesin uang terbaik. Ketika kamu kan bisa ngitung portofolio kamu 18,5% lah ya gainnya. Gain profit loss-nya 18,9%, ya betul? Sedangkan Ya bisnis kamu betul. ketika kayak gini, ini 300 loh. Ini jauh nggak bedanya? Dan itu kamu dapat sebulanan. Ya jauh. Jadi kamu harus mikir gimana caranya naikin 300% penghasilan kamu. Karena investasi ini angkanya gitu. Dengan portofolio yang kamu punya tadi, return kamu dan saya tuh bedanya beti gitu, beda tipis, ngerti nggak? Udah bener gitu loh bikin portofolionya. Kita returnnya nggak jauh berbeda, tapi asetnya jauh berbeda gitu. 10% dari aset yang gue punya itu udah bisa hidup sampai mati gitu. Sedangkan ketika portofolio 800 juta, kamu dapat 10% per tahun itu only 80 juta. Kamu dari bisnis kamu tahu dapetnya 2 bulan. Jadi buat apa buang effortnya di sana? Sedangkan dari gain 80 juta tadi kamu bisa dapat dalam waktu sebulan 300% nih. Ini langsung dapat nih, plus 80 juta. Dengan portofolio yang sama ya, 800 juta, kamu harus 10%, ya kan? Kamu dapat 80. Ini portofolio nih, oke? Beda cerita kalau kamu tadi bilang tadi, aset kamu udah 20 miliar, nah itu beda cerita. 10% dari 20 miliar, udah 2 miliar, udah mulai kerasa tuh, ya kan? Jadi kamu harus mikir gimana caranya ningkatin omsetnya bisnisnya. Karena tadi cost-nya udah nggak bisa di otak-atik gitu. Dan kamu udah coba selama setahun, memang susah gitu. Yang bisa dinaikin adalah angka revenue-nya. Revenue dari mana? Dari kamu punya tadi, kamu punya sales team yang bagus. Karena tadi kamu bilang kamu cuma kerjain sendiri. Berarti sistem di usaha kamu tuh ada yang kurang. Oke? Izin satu pertanyaan lagi Ya, mengenai boleh. ini dulu. Eh, untuk angka terbaik melakukan investasi yang tadi Bro bilang, ketika dia nilainya sudah tinggi, investasi itu sudah worth it. Angka terbaiknya menurut Bro Tim untuk mulai berpikir melakukan investasi itu berapa? Di angka berapa? Gini, angka investasi itu worth it ketika itu udah mirip-mirip nanti sama penghasilan kamu. Ya. Jadi jawabannya di angka yang kamu bilang tadi mungkin. Kalau kamu punya usaha omset ratusan juta, ya kamu harus arahin investasi kamu kalau bisa liquidnya ke 15 sampai 20 miliar. Tapi kalau kamu ngomong secara kasar gitu loh, pengeluaran kamu cuma sedikit, ya kamu cuma berapa? Kamu pengeluaran 15 juta kan? Ya, 15 kali 12 kali 25 berapa itu? 25. 4,5 miliar. Oke? Jadi 4,5 miliar kamu bisa cover penghasilan kamu gitu dengan 4% rule. Cuman itu kan nggak cukup gitu. Masa pensiun cuma pakai 15 juta? Ketika itu 20 miliar ya ini kali 3 berarti kamu bisa dapat bulanan. Ya? Oh, siap. Siap. Izin Oke. satu pertanyaan terakhir, bisa? Ya, boleh terakhir ya. Nah, selanjutnya ini pribadi. Eh, saya sendiri memiliki orang tua dan mertua yang lumayan cukup, berkecukupan. Eh, dengan catatan mereka hanya kerja. Untuk sisi investasinya, mereka mainnya lebih besar ke tanah atau Oke. sawah dan aset properti lainnya. Ya. Dengan saya dengan kondisi seperti ini, saya berpikir gimana caranya untuk membuat mertua ataupun orang tua saya ke depannya bisa menginvestasikan keuntungan dari perusahaan mereka mengarah ke aset yang lebih liquid. Gimana caranya kira-kira? Gini, investasi itu biasanya berdasarkan apa yang kamu tahu. Ya. Jadi bukan berarti investasi di liquid itu selalu baik. Iya, memang secara dunia itu lebih baik gitu. Cuman kadang ada orang yang ngerti investasi yang lain. Gitu. Contoh, kalau kamu ngertinya investasi di lukisan gitu. Tapi kamu sangat spesialisasi di investasi di lukisan, kamu tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu, pasti bisa jadi hasil. Ya. Mungkin orang tua kamu dan mertua kamu itu tahu sesuatu yang kamu nggak tahu di bidang apa yang mereka investasikan. Jadi bisa jadi mereka dapat deal-deal khusus tuh dari tanah-tanah tadi yang mereka beli. Ya. Jadi investasi itu selalu dalam yang namanya circle of competence. Contoh, ketika gue berinvestasi di perusahaan, mau itu pun private ataupun TBK, gue harus ngerti luar dalamnya. Kalau contoh ada yang tawarin gue, bro ini ada perusahaan shipping seperti ini, tapi menurut gue terlalu ribet bisnisnya,
gue akan masukin di ember yang gue tidak tahu. Ya, jadi ada 2 ember, gue bisa tahu sama gue tidak tahu. Gue cepat untuk bilang bahwa gue tidak tahu. Kalau ada yang bilang, oh bro ini ada manufacturing, pabrik plastik seperti ini, gue tidak tahu gitu. Dan gue nggak mau pusing-pusing sana, gue nggak mau mikirin marginnya seperti apa. Tapi kalau tawarin gue, bro ini, misalnya suatu saat gue udah kaya gitu, gue udah kaya, lebih kaya lagi, ada yang tawarin, ini ada bank bro, asetnya seperti ini, kondisi seperti ini. Gue sekarang ya, gue bisa running bank, gue yakin. Kalau gue punya bank, gue bisa jadi direktur utamanya, gue bisa duduk di sana, gue bisa kasih tahu angka-angkanya harusnya kayak gimana. Karena gue udah follow banking tuh dari gue umur 15 tahun. Ya. Orang masih main layangan, gue itu ngeliatin kasanya BCA. Jadi gue tahu bank itu luar dan dalam. Tapi kalau tanya bisnis yang lain, beberapa bisnis itu lebih banyak yang gue nggak ngerti dibanding apa yang gue ngerti. Jadi bagus untuk kita punya yang namanya circle of competence. Kita tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau itu yang lebih baik untuk orang tua lu dan mertua lu, ya biarin aja mereka main tanah. Ya. Ngapain pusing-pusing kita ajarin pindah ke lain? Ya. Kalau lu ngertinya lukisan, investasi lukisan silahkan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting toh di ujungnya dapat return. Betul? Oke, betul. Oke. Oke, langsung. Oke, next ya. Thank you.